Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian uji kinerja PPG dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang batch 1. Perkenalkan, nama saya Khoiri. Saya mengajar di MTS Tajul Ulum Brebu, Kecamatan Tanggungarjo, Kabupaten Grobogan. Kami mengajar mata pelajaran fikih. Pada bulan Agustus tanggal 26 hari Sabtu tahun 2023 ini saya akan melakukan ujian uji kinerja mata pelajaran fikih dengan materi ketentuan zakat fitrah. Adapun videonya adalah sebagai berikut. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat? Masih semangat belajar? Masih. Sebelum mulai, untuk mengetahui ada yang tidak masuk atau masuk semua, saya absen dulu. Adi Saputra hadir. Ahnaf Rizwan Alam Fadil di kamar mandi. Fatkhur Rahman, Zainal Arifin sakit. Rizky Dwi Erlangga sakit. Wisnu Kuncoro sakit. Sofi Mubarak hadir. Berarti hari ini yang tidak masuk 3 orang. 3 orang yang tidak masuk yaitu Zainal Arifin, Rizky Dwi Erlangga, dan Wisnu Kuncoro Murti. Betul ya? Betul. Nah, kita hari ini akan membahas pelajaran fikih, yaitu tentang zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah. Sebelum zakat fitrah kemarin pelajarannya apa? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Berarti pada hari ini kita melanjutkan yaitu tentang zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah. Nah, ini adalah tugas. Berarti saya ini adalah mahasiswa PPG UIN Wali Songo yang hari ini sedang melaksanakan UKIN, yaitu uji kinerja sebagai syarat. Maka hari ini saya belajar bersama adik-adik yaitu tentang zakat fitrah. Karena kemarin sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur kalian semua sudah pelajari dan sudah paham. Nah, hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah. Walaupun dalam Islam zakat itu ada berapa zakat? Zakat ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Tapi fokus kita adalah zakat fitrah. Supaya kita nanti bisa menjadi fokus, maka yang akan kita pelajari zakat fitrah itu nanti adalah 1. Pengertian zakat fitrah, 2. Hukum zakat fitrah,
3. Syarat zakat fitrah. 4. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. 5. Mustahik atau orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan hikmah zakat fitrah. Nah, lalu tujuan kita belajar fikih itu apa? Nah, ini tujuan pembelajaran belajar fikih adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan ketentuannya. Nah, jadi dan ketentuannya dari tayangan video YouTube dan buku paket fikih kelas 8. Jadi artinya setelah kalian belajar ilmu fikih, terutama materi zakat fitrah, ini kalian nanti dapat menjelaskan pengertian tentang zakat fitrah dan mengetahui ketentuan zakat fitrah yang harus dibayarkan itu berapa. Nah, itu nanti itu salah satu tujuan kita belajar tentang zakat fitrah. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan ketentuan zakat fitrah dengan benar dari tayangan video YouTube dan buku paket fikih kelas 8 MTS. Jadi selain mengerti pengertian zakat fitrah, kalian nanti juga bisa mempraktekkan. Artinya kalau membayar zakat itu nanti sudah bisa. Nah, jadi nanti misalnya orang tuamu mau bayar, orang tua kalian mau bayar zakat, tapi lagi capek. Nak bapak kalau lagi capek, yang bayar zakat fitrah kalian ya. Nah, nanti ketika kalian datang ke panitia itu kalian sudah tahu. Bisa mempraktekkan cara membayar zakat fitrah, tahu ukuran. Nah, yang ketiga, tujuan membayar zakat fitrah ini adalah peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat fitrah dengan cara diskusi. Nanti ada diskusi. Nah, hikmah zakat itu kalian bisa ketahui lewat diskusi. Maka nanti berembuk dengan teman-temanmu. Allah mensyariatkan kita, Allah menyuruh kita zakat fitrah, itu faedah, manfaat, dan kegunaannya apa. Nah, itu nanti kalian akan tahu kalau sudah melaksanakan diskusi. Jadi ada diskusi biar kalian ngerti. Ini tujuan pembelajaran zakat fitrah. Nah, dari awal tadi kan kita skemanya begini. Kita akan pertama membahas pengertian zakat. Tapi sebelum pengertian zakat, tentu kita harus tahu pengertian zakat secara umum atau secara garis besarnya dulu. Nah, zakat secara bahasa itu punya 3 arti. Bisa dilihat di buku kalian. Silakan bisa dilihat di buku kalian. Zakat secara bahasa mempunyai 3 arti. Pertama, zakat bermakna berkah. Yang pertama, zakat bermakna berkah. Kedua, bersih. Ketiga, berkembang biak. Jadi zakat secara bahasa mempunyai 3 arti. Pertama, bersih. Pertama, berkah, bersih, dan berkembang biak. Dinamakan zakat karena harta yang telah dikeluarkan akan berkembang dan menjauhkan harta tersebut dari bahaya bagi pemiliknya. Artinya, kalau orang mau bersedekah, orang mau mengeluarkan zakat, itu hartanya akan memelihara, menjaga dari orang yang punya harta dari api neraka, bahkan dari cacian. Apa mana? Kalau orang kaya kok pelit, tetangganya bisa gimana? Nah, ngerasani bahasa Indonesia apa? Menghibah, digunjing. Menggunjing. Maka dengan zakat kalian akan ini. Dengan mengadakan zakat kalian orang yang berkembang ini terhindar. Nah, dia bahaya bagi pemiliknya. Jadi kalau orang kaya kok dermawan, mau sedekah, mau infak, mau zakat, nah dia akan terhindar dari bahaya. Bahaya di dunia tidak digunjing tetangga, tidak digunjing, tidak diapa lagi. Yes. Yuk. Bahayanya bagi orang yang kaya tapi bakhil. Kaya, uangnya melimpah melebihi ukuran yang seharusnya dia sudah melakukan zakat, tapi tidak mau. Nah, bahayanya ini, ya, selain digunjing, dikucilkan, dibenci enggak? Orang kaya tapi kok pelit, kok bakhil, dibenci enggak? Nah, kalau tidak ingin dikucilkan, tidak ingin dibenci, tidak ingin
digunjing, ya harus jadi orang yang dermawan, yaitu mengeluarkan zakat. Nanti hartanya akan menjadi berkah, hartanya akan bertambah, hatinya akan bersih, bersih dari sifat pelit. Ketika dia sudah mau mengeluarkan zakat, berarti kan hatinya sudah bersih dari sifat pelit, bersih, berkembang biak. Orang kalau mau mengeluarkan zakat fitrah, berarti nanti hartanya akan bertambah. Orang yang sedekah itu hartanya semakin bertambah apa berkurang? Yuk, kalau kalian lihat di masyarakat, orang yang rajin zakat hartanya berkurang apa bertambah? Kelihatannya berkurang, tapi nanti Allah akan menambah lewat jalan. Allah akan menambah lewat jalan lain. Contohnya gimana? Ya misalnya bapak kalian seorang pedagang, kok rajin sedekah, rajin zakat, nanti sama Allah dagangannya akan semakin laris. Kalau bapak kalian ke petani, begitu panen langsung melakukan zakat, nah nanti dilelah pertanian bapak kalian itu sama Allah akan diberi hasil yang baik. Maka kembali lagi, zakat secara bahasa punya 3 arti, yaitu berkah, bersih, dan berkembang. Ya, makanya kalau ingin hartanya semakin banyak, bersih, harus zakat. Nah, ini pengertian zakat secara bahasa. Secara etimologi, nah kalau tadi secara bahasa bahwa zakat adalah bermakna berkah, bersih, dan berkembang biak, maka zakat secara terminologi berarti ini sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi secara terminologi atau istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah yang harus diberikan kepada mustahik. Ya, berarti sejumlah harta tertentu, artinya zakat fitrah itu ada ukuran tertentu, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Nanti ada ukurannya, nanti di belakang kita bahas. Nah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada berapa dalam Al-Quran orang yang berhak menerima zakat? Ada 8. Sementing sudah tahu. Ada 8 golongan, tapi yang diutamakan 2. Siapa yang diutamakan? Fakir dan miskin. Yang berhak itu ada 8, tapi yang lebih diutamakan itu ada 2, yaitu fakir dan miskin. Mengapa kok begitu? Mengapa ya dari 8 golongan itu yang diutamakan kok fakir dan miskin? Kenapa? Karena 2 orang ini yang paling tidak mampu dan paling memerlukan. Kalau nanti yang lainnya ada amil, ada sabilillah, ada ibnu sabil, ada mu'alaf, itu mereka kadang-kadang kaya, amil. Nah, makanya zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, zakat juga bisa berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Nah, jadi zakat itu bisa berarti sejumlah tertentu diberikan kepada orang tertentu. Lalu dalam Al-Quran, zakat itu apa? Disebutkan zakat gitu saja? Tidak. Al-Quran untuk menyebut zakat itu kadang-kadang menggunakan bahasa sodakoh. Nah, zakat dalam Al-Quran dan hadis terkadang disebut dengan sedekah. Ini tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Lanjutannya inna sholataka sakanul lahum. Jadi nanti kalau di Al-Quran kok ada kata-kata sedekah, itu nanti terkadang yang dimaksud adalah zakat. Nah, nanti makanya baca Al-Quran itu harus hati-hati, dipahami, dicermati.
Nah, apakah ini maksudnya adalah sedekah biasa ataukah zakat? Selanjutnya, nah ini zakat fitrah. Yang kita bahas pada hari ini yang kita maksud adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Apa zakat fitrah? Zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Yang dikeluarkan kalau zakat fitrah berupa makanan pokok. Zakat fitrah itu yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Maka setiap daerah bisa saja nanti zakat fitrahnya adalah berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing, sesuai dengan makanan pokok daerah tersebut. Nah, fungsinya sebagai penyempurna puasa. Zakat fitrah itu fungsinya sebagai penyempurna puasa. Artinya kalau orang belum membayar zakat, puasanya belum sempurna. Maka supaya puasanya sempurna harus disertai dengan membayar zakat di akhir bulan Ramadan. Walaupun zakat fitrah nanti boleh dibayarkan sejak awal. Maka nanti waktu kita ketika membahas waktu membayar zakat fitrah. Sudah paham zakat fitrah? Apa tadi zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, sebagai penyempurna puasa. Itu diingat-ingat. Jadi puasa Ramadan itu dikaitkan dengan membayar zakat fitrah supaya puasa kita betul-betul menjadi sempurna. Nah, apa hukum membayar zakat fitrah? Apa? Hukum membayar zakat fitrah apa? Fardhu ain. Ada yang sudah tahu apa itu fardhu ain? Fardhu ain adalah apa fardhu ain? Nah. Yang lain, Mas siapa namanya? Mas? Bukan. Yang lain, apa itu fardhu ain? Menurut kamu fardhu ain itu apa? Nah, suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Itu fardhu ain. Kebalikan fardhu ain apa? Kalau fardhu kifayah? Nah, kita bahasnya zakat fitrah. Membayar zakat fitrah hukumnya adalah fardhu ain, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Makanya karena kita orang Islam harus membayar zakat fitrah. Yes. Sudah hukum, sudah. Sekarang kita lanjut. Nih, syarat zakat fitrah. Syarat membayar zakat fitrah itu apa? Atau siapa yang harus membayar zakat fitrah? Syarat mengeluarkan zakat fitrah ini ada 3. Yang pertama adalah orang Islam. Artinya kalau dia tidak orang Islam berarti tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, orang tidak Islam itu siapa saja? Yang termasuk bukan orang Islam itu siapa saja? Kafir. Ayo orang kafir itu siapa saja? Yang wajib membayar zakat fitrah kan satu, syarat membayar zakat fitrah itu dia harus Islam. Nah, kalau dia tidak Islam tidak wajib. Nah, tidak Islam itu berarti tidak Islam kok musafir. Yang wajib membayar zakat fitrah pertama adalah dia harus orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam berarti tidak wajib. Nah, tidak Islam itu berarti dia tidak Islam itu berarti dia Kristen. Berarti selain ya orang beragama Islam, berarti
Kristen, Katolik, Hindu. Nah, tulis ini ya. Berarti Kristen, Hindu, apalagi Buddha, Konghucu, apalagi Katolik, dan lain. Nah, ini kalau ada orang kok agamanya kok Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan lain-lain selain agama Islam, berarti dia tidak punya kewajiban membayar zakat fitrah. Karena syarat wajib membayar zakat fitrah, dia harus beragama Islam. Yang kedua, di bukumu bisa dilihat, orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari. Dipahami, waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Berarti ini hari puasa terakhir. Ketika puasa terakhir, kalau puasanya 29 hari, berarti tanggal 29, begitu matahari tenggelam, kok dia masih hidup, berarti kan hari raya. Atau puasanya 30 hari matahari tenggelam, setelah maghrib, dia kok masih hidup, berarti dia wajib zakat fitrah. Nah, ini syarat yang kedua, syarat membayar zakat fitrah yang kedua, orang itu masih hidup waktu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, syarat zakat fitrah, orang itu mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya pada malam hari raya dan siangnya. Jadi yang ketiga itu syarat wajib membayar zakat fitrah, dia punya kelebihan makanan, untuk pada malam harinya dia punya kelebihan, siangnya juga punya, untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau untuk zaman sekarang, nah makanya kalau nanti ada orang yang tidak punya makanan, malam hari kok tidak punya makanan, nggak wajib. Tapi kalau zaman sekarang kan kalau sekedar makanan pasti punya semua. Itu zakat fitrah. Syarat, ada pertanyaan sebelum lanjut sekitar syarat zakat fitrah? Ya, ada. Kalau itu pembahasan zakat pada hari ini, sudah paham? Sudah paham? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, silakan bikin kelompok. Bikin kelompok. Yuk, buat kelompok. Terdiri dari 4 atau 5 orang. Silakan buat kelompok. Silakan yang mau maju dulu. Sebutkan kelompoknya dari kelompok. Yang lain dengarkan. Ini ada dari kelompok 1 mau maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, orang yang bertugas terhadap pengumpulan dan bagian zakat disebut amil. Orang yang makanan pokoknya beras, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah berupa beras juga. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya, misalnya jagung. Waktu afdal lebih baik untuk mengeluarkan zakat adalah sudah sholat subuh tanggal Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Nomor 4, zakat fitrah dibayar 1 kali dalam tahun, yaitu pada bulan Ramadan. Orang yang baru masuk Islam dan dia berhak mendapat zakat disebut mualaf. Orang yang mempunyai penghasilan tetapi penghasilan tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari disebut miskin. Membayar zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Orang yang melakukan perjalanan atau berpergian untuk melewati daerah yang sedang membagi zakat, maka ia berhak menerima zakat disebut Idul Fitri. Ada yang mau menanggapi? Kelompok mana yang mau menanggapi? Sepakat? Sepakat. Kita aplaus. Bagus. Dari kelompok 1. Silakan duduk. Kalau sudah maju semua, kita ambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini. Apa tadi arti zakat? Zakat secara bahasa apa tadi artinya? Zakat secara bahasa artinya
berkah, bersih dan berkembang. Ya, secara terminologi atau istilah? Secara terminologi atau istilah apa zakat? Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Nah, sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam diberikan kepada golongan yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa. Lengkapnya, apa itu zakat fitrah? Yuk, apa zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Apa hukum mengeluarkan zakat fitrah? Fardu ain. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Nah, suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Setelah zakat fitrah, nah, orang yang berhak, kapan waktu membayar zakat fitrah? Nah, syarat membayar zakat fitrah. Syarat membayar zakat fitrah pertama, orang Islam. Kedua, orang itu masih hidup pada waktu terbenamnya matahari. Yang ketiga, punya kelebihan pada malam hari dan siangnya pada bulan Ramadan. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat ada berapa? Ada 8. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mualaf, 5 hamba sahaya, 6 gharim, 7 sabilillah, dan yang ke-8 ibnu sabil. Apa itu hikmah zakat? Hikmah zakat, 1, sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kasih sayang antar sesama. Itu kesimpulannya pembahasan tentang zakat fitrah. Nah, untuk menguji kemampuan kalian bahwa kalian sudah betul-betul paham, akan saya kasih ulangan evaluasi. Kumpulkan nanti. Berapa orang ini? Silakan kerjakan 10 menit ya. Yang tadi bisa dikumpulkan. Yuk kita refleksi.
Mulai dari awal, dari zakat. Kita lakukan refleksi mulai dari zakat. Apa tadi zakat fitrah? Apa zakat fitrah? Zakat jiwa, zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Nah, hukumnya membayar zakat fitrah fardu ain. Apa fardu ain tadi? Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Syarat membayar zakat fitrah apa tadi? Dia harus beragama Islam. 2, dia masih hidup waktu terbenamnya matahari pada bulan Ramadan terakhir. Yang ketiga, dia memiliki kelebihan makanan pada malam hari dan siang harinya. Nah, golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. 1, fakir. 2, miskin. 3, emil. 4, malaf. 5, hamba sahaya. 6, gharim. 7, sabillah. 8, ibnu sabil. Hikmah zakat fitrah. Hikmah zakat fitrah. Nah, mensyukuri sebagai tanda syukur kepada Allah. Yang kedua, pertama apa tadi? Hikmah mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, meringankan beban orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kasih sayang antar sesama. Berarti sudah paham tentang zakat fitrah. Semoga besok ketika dewasa bisa melaksanakan zakat fitrah dengan baik dan benar. Untuk besok belajar yang lebih rajin lagi. Setelah zakat fitrah pasti ada pembahasan zakat mal. Nah, untuk besok pelajari zakat mal supaya nanti ketika pembelajaran di kelas berbicara tentang zakat mal itu kalian sudah paham dan lancar. Nah, maka sebelum diajarkan di kelas, malam hari di pondok itu harus dipelajari lebih dulu. Terima kasih. Pelajaran hari ini kita tutup. Silakan baca doa khitamul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ilaha illa anta. Subhanakallahumma Subhanakallahumma. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, makasih.